menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Florata pagi ini. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Masih di Pro 1 RRI ND 100.5 MHz. Dan pendengar RRI, saat ini kita sudah berada di dalam program acara Halo RRI ya. Dan untuk Anda yang memiliki masalah publik atau keluhan publik ya, yang ingin segera terselesaikan dari masalah tersebut atau keluhan tersebut segera terjawab, bisa menghubungi kami di 0821 4451 1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 38788786. Sekali lagi kami ulangi, untuk line telepon Pro 1 RRI ND ada di 0821 4451 1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp, chat ataupun voice note ya, yang bisa Anda kirimkan ke WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan nanti untuk Anda yang memiliki keluhan publik atau masalah publik ya yang ingin disampaikan, nanti akan kami teruskan ya kepada pihak-pihak terkait atau dinas terkait untuk dicarikan solusinya dan juga nanti tanggapan dari dinas-dinas terkait. Dan untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda ya untuk yang ingin bergabung menyampaikan keluhan-keluhan publik yang terjadi di wilayah Kabupaten ND dan juga NTT ya pastinya. Dan pendengar RRI, sekali lagi untuk yang ingin menyampaikan masalah publik, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0821 4451 1957 dan bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan sembari kami menunggu Anda untuk bergabung ya bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan energi sukses untuk Anda terlebih dahulu ya, dengan judul Accountable of Identity. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung
dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margeti Herwi. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Saat ini kita masih berada di program Halo RRI. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan di program Halo RRI, saat ini kami akan menghadirkan laporan langsung ya bersama reporter kami yang ada di Pasar Bongawani dan akan melaporkan suasana Pasar Bongawani H-1 hari Ramadan ya yang dipadati oleh pembeli, dan laporan langsung disampaikan oleh Rahma Suci, tim reporter kami. Rahma, Inspirasi, motivasi. halo Rahma, silakan disampaikan baik. untuk laporannya. Ya, baik pendengar, menjelang H-1 puasa, suasana pasar di Bongawani pagi ini terlihat jauh lebih ramai dibanding dengan hari biasanya. Pantauan kami sejak pagi hari ini, pembeli terus berdatangan untuk membeli kebutuhan puasa, terutama lauk pauk sahur hari pertama. Pendengar, pembeli saat ini masih memadati lapak penjual ayam, ikan, serta bumbu dapur. Dan terlihat juga arus transaksi meningkat di hampir seluruh kios penjualan bahan pangan. Sejumlah pedagang juga mengaku volume penjualan naik dibandingkan hari normal, namun beberapa komoditas juga mengalami penyesuaian harga akibat tingginya dari permintaan menjelang puasa ini. Untuk harga ayam per ekor dilaporkan berada di kisaran 78 hingga 80 ribu rupiah. Dan untuk ikan masih bisa dibilang normal. Meski pasar terlihat ramai untuk hari ini, pagi ini aktivitas jual beli masih tetap berjalan lancar dengan adanya pengamanan dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Nah, untuk pedagang dan pembeli juga masih saat ini terlihat masih melakukan tawar-menawar harga seperti biasanya. Baik, kembali ke studio Dito. Oke, baik Rahma, terima kasih untuk laporan langsungnya yang ada di Pasar Bongawani, dan selamat pagi, selamat melanjutkan. Oke pendengar, tadi informasi laporan langsung dari tim reporter kami Rahma Suci terkait kondisi Pasar Bongawani H-1 menjelang bulan Ramadan yang dipadati pembeli, dan tadi juga sudah diupdate untuk
harga bahan pokok yang ada di Pasar Bangawani. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di dalam program Halo RRI ya. Untuk Anda yang memiliki masalah publik atau keluhan publik, bisa menyampaikan kepada kami melalui line telepon di 082144511957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp, chat ataupun voice note di 082138788786. Dan untuk pendengar, kami menanti Anda ya untuk yang ingin menyampaikan masalah publik. Pastinya setelah ini kami akan, jika Anda menyampaikan masalah, kami akan menyampaikan kepada pihak terkait ya, atau dinas terkait yang berwenang. Dan pastinya nanti kita akan menyampaikan juga masalah itu dan akan memberikan tanggapan ya dari dinas atau pihak terkait, dan pastinya juga solusinya. Dan sembari kami menunggu Anda, kami akan menghadirkan Energi Sukses kembali untuk Anda ya, dengan tema-tema lainnya. Dan untuk tema ini yakni self-review. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita masih berada di program Halo RRI ya, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan publik atau masalah-masalah publik lainnya ya yang terjadi di Kabupaten ND. Anda bisa langsung menghubungi di 082144511957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 082138788786. Dan saat ini sudah ada keluhan yang kami terima melalui WhatsApp ya di minggu lalu itu, dan ini terkait dengan keluhan masyarakat Desa Uwa Mau Ponggo. Dan ini pelapornya dari Bapak Servas ya, ini terkait akan memindahkan tiang listrik PLN yang ada di halaman rumahnya. Akan tetapi dipatok tarif yang cukup tinggi, yakni 15 juta rupiah. Dan setelah ini kami akan langsung menghubungkan ya kepada pihak terkait, yakni UPD PLN ya, di PLN Kabupaten Ngada ya. Dan setelah ini kita akan mencoba hubungkan dan kita akan mendengarkan tanggapan dan juga jawaban serta solusi dari PLN Ngada. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami sembari kita mencoba menyambungkan bersama pihak PLN Ngada. Dan tetaplah terus masih bersama kami untuk mendengarkan tanggapan dari PLN Ngada. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu rekaman keluhan dari Bapak Servas. Ini kami ada minta bantuan, dan dari pihak PLN ini ada minta kami ini sampai angka 15 juta untuk pemindahan tiang listrik. Itu dari ini kami minta dari PLN bisa hubungi kami dari pihak yang terkait seperti Pak Bupati, Wakil Bupati bisa, atau Bapak Dewan bisa membantu kami, karena mereka minta sudah terlalu tinggi itu.
Maksudnya ini tiang listrik ini berada di lahannya Bapak atau seperti apa nih Pak Serpas? Yang ada di dekat rumahnya kita. Di dekat rumah, terus? Iya, kami mau pindah. Bangun rumah itu kena ini. Kena tiang listrik. Iya, kena tiang listrik. Jadi kami minta rumah pindah. Terus dari jadi mereka minta itu sampai angka 15 juta tuh. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah kami putarkan rekaman ya, itu keluhan dari Bapak Servas ya. Ini salah satu warga di Desa Uwa Mau Ponggo. Ini terkait beliau akan memindahkan tiang listrik di halaman rumahnya, akan tetapi dipatok tarif yang sangat tinggi yakni 15 juta rupiah, dan itu keluhan dari masyarakat yakni Bapak Servas. Dan saat ini kami telah terhubung bersama pihak PLN Ngada ya, dan sekarang sudah berada di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya. Oke Pak, gimana kabar pagi hari ini dengan, mohon maaf, dengan Pak siapa ini dari PLN Ngada? Ya, saya Dwi Prasetyo Utomo dari PLN di Bajawa. Oke, di Bapak Dwi Prasetyo PLN Bajawa ya. Oke Bapak, ini ada keluhan dari masyarakat terkait beliau itu akan memindahkan tiang listrik di halaman rumahnya, karena dari masyarakat ini, salah satu masyarakat yang telepon kepada kami itu akan membangun rumah, dan akan membangun rumah, tetapi di halaman rumahnya itu masih terdapat tiang listrik PLN, dan di dalam halamannya itu dia berencana akan memindahkan tiang listrik tersebut. Dan yang jadi titik masalahnya yang disampaikan kepada kami itu dipatok tarif 15 juta rupiah untuk memindahkan tiang tersebut ke tempat lainnya supaya Bapak Servas ini bisa membangun rumahnya. Jadi mohon tanggapannya dari Pak Dwi ya, selaku dari pihak PLN Bajawa. Silakan Pak. Baik, terima kasih informasi yang diberikan teman-teman dan tim RRI ND ya. Yang pertama, saya di sini selaku manajer unit layanan pelanggan PLN di Bajawa. Saya cukup memahami situasi keresahan yang dialami oleh Bapak Servas ya di Moponggo ya. Pertama, kami perlu luruskan bahwa untuk lokasi di rumah Bapak Servas, kami sudah melakukan survei teknis ya, bahwa tiang tersebut pertama kondisinya baik dan aman, dan sampai dengan saat ini masih mengalirkan arus listrik ke masyarakat sekitaran situ. Artinya kondisi ini benar murni permintaan pribadi atau permohonan khusus dari pemohon Bapak Servas dengan informasi akan dilakukan pembangunan rumah. Kebetulan tiang PLN berada di halaman rumah beliau. Artinya pekerjaan yang akan dilakukan ke depan ini bukan dikarenakan kerusakan teknis atau hal yang berpotensi resiko kecelakaan ketenagalistrikan di tempat tersebut. Murni permohonan untuk kepentingan pribadi Bapak Servas pembangunan rumah ya. Di PLN itu untuk kategori seperti ini kita bekerja berdasarkan regulasi. Dasar dari regulasi yang kami anut adalah peraturan pelaksanaan atau perlak ya, untuk pekerjaan yang dikategorikan dilakukan pekerjaan oleh pihak ketiga. Dasar aturannya itu kita ada 0012 EDIR 2024, itu tentang ya. Nah, aturan ini justru dibuat untuk melindungi pelanggan atau pemohon dari pungutan liar atau ketidakjelasan harga. Jadi ini demi keamanan daripada pemohon juga. Biaya yang muncul bukan lurus tembak harga atau dari petugas lapangan asal nyebut harga saja. Nominal yang sudah disampaikan kepada pemohon itu pasti sudah melalui hasil perhitungan sistem standar. Kita tuangkan dalam RAB, di mana RAB itu mencakup jasa pekerjaan termasuk material pengganti. Pembayarannya pun bukan dilakukan ke petugas, masuk ke kantong petugas, tetapi melalui sistem pembayaran rekening seperti tagihan listrik, register. Dan ini nanti masuknya langsung ke kas negara, bukan ke petugas atau kantong petugas ya secara pribadi, masuk ke kas negara dalam hal perusahaan PLN. Kenapa kok tidak pakai anggaran PLN?
Jadi PLN itu ada anggaran operasional, kalau PLN sering menyebutnya itu sebagai AO, itu uang negara yang diprioritaskan untuk keandalan listrik masyarakat umum dan perbaikan kerusakan. Jika dana itu dipakai untuk memindahkan tiang atas keinginan pribadi atau satu pihak, itu justru tidak sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran negara. Maka dari itu, kami sampaikan kepada Bapak pemohon, biayanya akan dibebankan kepada pemohon. Kami juga sudah menyampaikan secara rinci RAB secara transparan kepada pemohon. Jika pemohon belum sepakat, pekerjaan belum bisa kita tindak lanjuti karena kami belum bisa menginstruksikan pihak ketiga melalui kami untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar atau teknis aman yang ada di lokasi. Mahal atau murah itu relatif volume pekerjaannya. Nominal 15 atau lain-lain itu tergantung daripada volume pekerjaan. Dan mungkin kami perlu updatekan. Angka nominal 15 itu berdasarkan template awal sebelum kita melakukan survei lokasi. Karena material ini kita bisa menggunakan material yang existing dan masih bisa digunakan di lokasi dimaksud. Nominalnya itu sudah bisa disesuaikan dalam hal apakah memerlukan material baru atau tetap menggunakan material yang existing. Dan seingat kami selaku manajemen di PLN Bajawa ini sudah mengkoordinasikan update rupiah terbarunya kepada pemohon dan tinggal disepakati untuk dibayarkan kemudian lanjut pekerjaan. Terus kok Pak, mungkin ya kalau Pak Servas ini sudah dari periode sebelumnya melaporkan, kok belum ditindaklanjuti ya? Kebetulan ya, para pendengar RRI di ND dimanapun berada dan Bapak Servas mungkin yang lagi mendengarkan juga, kita masih ingat flashback di bulan Februari awal dan Januari kemarin cukup menantang ya cuaca di Flores, cuaca ekstrim ya. Jadi untuk relokasi pekerjaan di rumahnya Bapak Servas, sementara kami turunkan prioritasnya. Kita masih memfokuskan kepada sistem kelistrikan untuk masyarakat umum yang lebih banyak dan lebih emergensi. Jadi apabila memang Bapak Servas pemohon ini sudah mengkonfirmasi update nominal rupiah terhadap perubahan RAB, itu kita bisa melanjutkan. Jadi prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu para pendengar RRI setia di ND dan seluruh masyarakat ya yang mendengarkan. Kami siap membantu, memindahkan, namun karena pekerjaan ini murni akomodi untuk kepentingan pribadi, maka anggaran itu terbit. Dan kami sudah sesuai dengan regulasi yang ada di PLN. Mungkin demikian Eja informasi yang bisa kami sampaikan, dan kami tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Servas. Kami mohon maaf agak tertunda karena kami masih fokus terhadap pemulihan pasca recovery cuaca ekstrim di Flores, Bajawa, GG Ngada, dan mungkin sebagian Manggarai Timur. Demikian. Oke, baik Pak Dwi atas penjelasan ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa semua itu mengacu pada peraturan ya. Dan dari peraturan ini itu apakah berlaku jika tiang listrik itu berdiri di tanah warga ya Bapak ya? Bisa untuk menanggapi hal ini Pak? Boleh. Jadi mungkin saya sedikit menanggapi ya. Ya, kalau halaman rumah kita ada aset eksternal kan pasti kita merasa kurang nyaman. Namun perlu kita lihat kembali secara objektif bahwa tiang tersebut sebelumnya sudah berdiri di sana mungkin belasan tahun yang lalu ya. Termasuk di lokasinya Bapak Servas ini. Dulu pasti pembangunan jaringan listrik di lokasi tersebut pasti atas dasar kebutuhan bersama Bapak. Dan sudah ada sepengetahuan lingkungan atau aparat setempat pada waktu itu ya, waktu pembangunan. Jadi kenapa kok bisa ada penanaman tiang ya? Prinsipnya kita tidak tahu juga dulu seperti apa, tetapi pasti diketahui oleh khalayak banyak warga tersebut di lokasi, termasuk aparat setempat. Gitu. Jadi ya sebenarnya bukan melihat siapa yang lebih dahulu, mungkin tiang dulu sudah tertanam di situ sudah sekian lama, dan kebetulan saat ini Bapak Servas ingin membangun di tanah dimaksud, dan
kebetulan tiang tersebut menghalangi ya. Jadi prinsipnya kembali di awal tadi, kami siap membantu memindahkannya. Namun karena akomodir ini tersistem ya dalam regulasi, maka kami juga mengikuti aturan. Begitu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi dan ini atas jawabannya, dan jawabannya ini sudah sangat untuk menjawab dari pertanyaan Bung Servas ya. Dan sekarang Pak Dwi, mungkin ke depannya ya, atau ada pesan juga dari Pak Dwi jika terjadi masalah serupa ini kepada masyarakat lain ini, dan yang ada pendengar setia Pro 1 RRI ND ini khususnya yang mempunyai masalah serupa itu, apakah ada pesan khusus Pak atau harapannya seperti apa ke depannya Pak? Silakan Pak. Baik, prinsipnya pekerjaan pihak ketiga yang akan dikeluarkan dari PLN terhadap kebutuhan masyarakat atau instansi di kemudian waktu terhadap situasi yang sama ini, pertama jangan sungkan koordinasi dengan PLN. Kami terbuka, kami 24 jam, silahkan komunikasikan supaya kami bisa melihat potensi pekerjaan yang bisa dilakukan sehingga kami bisa mendiskusikan lebih awal, hingga tidak terjadi pembiasan atau kebingungan dari pemohon ini terhadap kejelasan pekerjaan, dan kita tujuannya untuk menghindari adanya pungutan liar oleh pihak-pihak yang tidak diharapkan. Karena kan ya kita tidak pungkiri ya, masyarakat ini kadang awam terhadap hal ini. Di momen ini saya titip suara kami untuk apabila ada situasi status yang sama terhadap inginnya dilakukan pemindahan konstruksi PLN, segera ke kantor PLN. Kantor kami di cabang Bajawa, di Kisananta, kami juga ada beberapa kantor tersebar yang ada di kecamatan-kecamatan seluruh Ngada Nagekeo dan di ND juga. Silahkan merapat, komunikasikan yang baik maksud dan tujuannya biar kita segera ambil sikap untuk berdiskusi dan ambil solusi yang terbaik untuk pemohon. Silakan, kami 24 jam. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi, dan ini penjelasannya sudah sangat-sangat jelas ya di pagi hari ini terkait dengan keluhannya Bapak Servas tadi. Dan ini semoga juga ini terjawab oleh dari masalahnya Bapak Servas, dan pastinya juga bermanfaat untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan wilayah kerja Bapak, dan jika terjadi masalah juga hal serupa bisa langsung datang ke kantor PLN baik yang ada di Bajawa ataupun di kecamatan-kecamatan itu Pak ya. Dan ini terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini Pak Dwi ya untuk jawabannya nih Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat pagi. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tadi ya itu keluhan dari Bapak Servas ya terkait pemindahan listrik ya yang ada di halaman rumahnya, yakni di Desa Ua Mau Ponggo. Dan masalah dari Bapak Servas yakni di tarif biaya tinggi 15 juta rupiah. Dan akan tetapi tadi sudah dijawab oleh Bapak Dwi ya, selaku di bidang pelayanan PLN Bajawa. Dan pendengar, untuk pendengar lain yang ingin menyampaikan masalah publik atau keluhan publik ya, seperti Bapak Servas yang sudah kami hadirkan tadi, mungkin nanti kami bisa langsung menghubungkan kepada pihak terkait atau dinas terkait ya, untuk memberi tanggapan dan juga memberi solusinya. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 387888786. Sekali lagi untuk Halo RRI pagi ini ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan publik kepada kami ataupun masalah-masalah publik ya terkait keluhan-keluhan masyarakat semua di Kabupaten ND dan sekitarnya, Anda bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 387888786. Sembari kami menunggu Anda untuk ya bergabung di program Halo RRI, kami akan menghadirkan energi sukses untuk Anda kembali di pagi hari ini ya. Semoga nanti energi sukses ini bisa menginspirasi Anda ya, dan juga menjadi contoh nyata dan bisa Anda ikuti juga nanti pastinya
Dan ini motivasi-motivasi yang sangat menarik. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik. Bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Ya, masih di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital. Dan pendengar RRI, kita masih berada di dalam program Halo RRI ya. Untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang
memiliki masalah publik atau keluhan publik yang ingin disampaikan ya kepada pihak-pihak terkait, bisa melalui kami, dan Anda bisa menghubungi kami dan nanti akan kami teruskan ya kepada pihak terkait untuk memberi tanggapan dan juga solusinya. Dan pendengar RRI, dan sebelumnya kami juga tak lupa ya untuk menyapa Anda kembali di pagi hari ini. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di Lembata sekitarnya di 99.9 FM, ada juga di Larantuka sekitarnya di 98.8 FM, serta juga ada di Maumere sekitarnya di 88.7 FM, serta juga ada di Aimere Ngada sekitarnya di 97.3 FM, serta juga ada di Nage Keo sekitarnya di 91.7 FM. Dan pendengar RRI ND yang ada di ND sekitarnya di 100.5 FM. Dan tak lupa kami juga akan menyapa Anda ya untuk pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui streaming ataupun melalui terestrial kami ya dimanapun Anda berada, saat ini sudah tersedia ya aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda bisa melihat ya yang Anda dengar pastinya ya. Jadi tonton yang Anda dengar ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami juga di Facebook, Instagram, YouTube, serta TikTok di @RRIND. Dan juga di halaman resmi kami di rri.co.id terdapat berbagai informasi atau berita-berita dari produksi RRI ND. Jadi Anda bisa langsung untuk membuka rri.co.id untuk mendengarkan streaming kami atau membaca berita-berita kami ya dari nasional, internasional maupun daerah ya di Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya. Dan mendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di dalam program Halo RRI. Dan sekali lagi untuk kami sampaikan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah publik atau keluhan publik ya di wilayah ND atau Kabupaten ND ya, Anda bisa melalui line telepon kami di 082144511957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 082138788786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya kami masih menunggu Anda ya untuk yang ingin menyampaikan masalah publik ya terkait apapun keluhan publik yang ada di sekitar Anda. Dan nanti kami upayakan untuk langsung ya untuk terhubung bersama tim terkait atau pihak-pihak terkait untuk memberi tanggapan serta jawaban. Dan pastinya tidak lupa juga dengan solusinya. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang memiliki keluhan bisa langsung menyampaikan ya kepada kami, dan kami dengan senang hati menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, masih di dalam program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung waktu program Halo RRI. Dan kami mengucapkan terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung untuk menyampaikan keluhan ya kepada kami. Dan tadi sudah terjawab juga ya dari Bapak Servas. Dan pastinya kami masih tetap menunggu Anda ya untuk yang ingin bergabung di Halo RRI. Kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat yang dimulai dari pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan jika Anda memiliki keluhan publik selalu ingat RRI. Ada Halo RRI yang bisa Anda ajak curhat ya, bahasanya seperti itu. Oke, dan menyampaikan keluhan publik ya, bahasanya seperti itu. Dan nanti pastinya juga akan dibantu oleh tim kami ya, tim dari RRI untuk menghubungkan kepada pihak-pihak terkait. Dan jangan lupa selalu ingat program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI ND ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah publik. Suatu saat nanti mungkin besok di hari Kamis Anda memiliki, baru ingat memiliki masalah ini, Anda bisa langsung menghubungi kami di hari Jumatnya. Atau mungkin terjadi juga ada masalah atau apa baru ingat di hari Sabtu Minggu, Anda bisa menghubungi di hari Seninnya begitu. Dan pendengar RRI, terima kasih banyak atas perhatian Anda dan juga menjadi teman Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Semoga di Florata pagi ini ya, ini selalu menginspirasi Anda ya, dan juga selalu semangat dan semoga sehat selalu untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan sekian program Halo RRI di pagi hari ini. Saya Dito Utama bersama tim yang bertugas dengan pengarah acara Ferry Soo beserta gatekeeper Francisco Saverius Du pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital.